Oke, pada kesempatan kali ini Miss akan membahas tentang kisi-kisi ulangan tengah semester kelas 11 ya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk kisi-kisi kali ini topiknya tentang limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar ini bisa dikerjakan dengan cara langsung ya, memasukkan nilai X-nya atau mensubstitusikan, atau kalau dalam bentuk pecahan dia nggak boleh 0 per 0, jadi kita harus menggantinya dengan cara rasionalkan, difaktorkan, dan satu lagi adalah diturunkan atau L-Hospital. Nah, untuk topik kedua adalah turunan fungsi aljabar sampai pada turunan dalam penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita mengerjakan turunan yang sampai pada pengurangan dan penjumlahan saja. Nah, untuk topik yang pembagian dan perkalian kita tidak sampai ke situ untuk topik TTS-nya, tapi akan kita pelajari untuk next meetingnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Ini ada limit X menuju 9 di mana AX plus B dikurang akar X per X kurang 9 sama dengan 5 per 6. Jadi sebenarnya si limit ini dikerjakan dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya. Nah, tapi kita juga bisa mengerjakannya dengan cara diturunkan ataupun dirasionalkan ataupun difaktorkan. Jadi yang cara paling gampangnya itu adalah memfaktorkannya, maksudnya adalah menurunkan atau L-Hospital. Jadi kalau limit ini diturunkan ya, limit X menuju 9 ini diturunkan, hasilnya itu adalah 5 per 6. Jadi ketika kita mencari nilai limitnya itu hasilnya ada 5 per 6. Nah, jadi kita kerjakan dulu. Misalnya ada fungsi 4x, maka turunnya adalah 4, dan ada fx 4x pangkat 3, jadi turunnya berapa? Pangkat 2, maksudnya 8x ya. Nah, jadi kalau turun dari AX berarti A ya, turunnya AX. B-nya jadi 0 ya, karena konstanta dikurang akar X ya. Kita buat di sini akar X kita biar gampang, X pangkat setengah sama dengan setengah dikali 1 setengah X, dan pangkatnya dikurang 1, setengah dikurang 1 sama dengan minus setengah. Atau dalam bentuk bagusnya kita buat jadi gini seperti ini, setengah akar X. Berarti setengah di akar X per turun dari 9 berapa? 1 ya. Turun dari X 1 ya, maksudnya turunan X. Nah, turunan 9 adalah 0 karena ada konstanta, nggak mengandung X, maka nilainya 0, sama dengan 5 per 6. Nah, per 1 sama aja seperti A kurang setengah akar X ya. Harus kita buat lagi satunya. Nah, dan bisa lah kita masukin nilai X sama dengan 9, maka 1 per 2 akar 9 sama dengan 5 per 6. Maka A kurang 1/2 dikali akar 9, 2 berarti dikali 3, 6 ya, 5 per 6. Oke, kita atas. Kita samakan penyebutnya, maka ini menjadi 6A ya. 6A dikurang 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Penyebutnya habis ya, maka tinggal 6A kurang 1 sama dengan 5. 6A sama dengan 6A sama dengan 1. Nah, kita telah dapat nilai A nya adalah 1. Nah, bisa kita masukkan ke dalam fungsinya, maka limitnya dengan A1 ya. Nah, ini sekarang kita mengerjakan nilai limit ini dengan cara mensubstitusikan nilainya ya. Jadi kan sebenarnya cara mencari limit itu adalah mensubstitusikan nilai X-nya. Oke. Kita masukin nilai A-nya sama dengan 1, maka jadi X tambah B kurang akar X per X kurang 9 sama dengan 5 per 6. Nah, ketika kita masukkan nilai X-nya, maka nilai limitnya itu juga 5 per 6 ya, biar kita mau cari nilai si B-nya gitu maksudnya. Berarti 0 ya, karena 9. Nah, 6 ditambah B ya, dari sini kurang 3 dengan 5 per 6. Kita kali silang, 6 dikali 6 plus B dikali 5 dikali 0 ya, 0 ya. Berarti 6 kali 6 36 tambah 6B
dikerjakan dengan cara diturunkan dan disubstitusikan. Jika ada seperti ini soalnya ya. Nah, tentukan nilai dari fungsi 4x² tambah 13t tambah 2 per x ya. Jadi ini diturunkan terhadap si x. Jadi setiap yang punya x bisa kita turunkan. Nah, jadi yang nggak punya si x itu dianggap sebagai konstanta ya. Maka kita turunkan 4x² turunnya berapa? Ya 4 dikali 2 gitu caranya. 4 dikali 2 terus pangkatnya dikurang 1, maka tinggal pangkat 1 aja. Maka kita tulis ditambah 13t. Dia ada mengandung x kan? Nggak ada, jadi dia nggak konstanta. Maka turunnya berapa? 0 gitu. Ditambah 2 udah jelas ya konstanta, maka turunnya 8x. Ini diperhatikan ya, berat siapa dia diturunkan. Jadi kalau dia nggak punya x maka itu dianggap sebagai konstanta. Nah, ini turun pertama dari y aksen ketika x nya 2 dari y sama dengan 5 tambah x pangkat setengah. Jadi bisa disebut seperti ini. Kalau akar ya berarti sama dengan 5 tambah x pangkat setengah. Turunkan berarti setengah dikali ke depan ini cuma 1 ya. Jadi setengah dikali 1 setengah dikali 5 tambah x pangkat ya, ini pangkat ini setengah ya karena dikurang 1. Maka kita bisa buat ketika x nya itu pasti turunkan sama dengan 2, kita masukin nilainya berarti setengah dikali 5 ditambah 2 pangkat min setengah, maka setengah dikali 7 pangkat min setengah. Atau kita buat bentuk seperti bagus ya, setengah dikali akar 7, karena setengah itu kan pangkat akar tapi ada min, maka jadi ke bawah dia, maka jadi seper. Ini kita rasionalkan biar hasilnya lebih bagus. Berarti kali 2 akar 7, 2 akar 7 jadi 2 akar 7 dikali 4 ya, akar ketemu akar, hilang akar jadi 4 kali 7 berarti 2 kali akar 7 per 28 sama dengan 1 akar 7 kali 14 ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini ada tentukan limit x menuju 3 dengan x kurang 3 per 3 kurang akar 2x tambah 3. Nah, ini bisa kita cari dengan cara mencarinya dengan dirasionalkan. Maka kalian kasih kawannya kok ini min, maka dikali plus ya. Ketika sini di bawahnya plus maka jadi min, ya kebalikannya aja. Oke, 3 ditambah 2x tambah 3. Nah, kita kalikan. Kita langsung buat aja dulu. X kurang 3 dikali 3 ditambah akar 2x tambah 3. Jadi nggak usah kita kalikan dulu, hanya buat seperti ini aja dulu ya. Nah, ini dikaliin. Nah, masih ingat nggak? Kalau ada dia sama, itu sama aja bentuknya seperti ini. Kalau ada A kurang B kali A tambah B, A dan B sama, nah jadi bentuknya seperti ini, A kuadrat kurang B kuadrat, maka 3 dikuadratkan 9 dikurang ya kan, A kuadrat kurang B kuadrat dikurang, ketika akar dikuadratkan maka akarnya hilang, maka jadi 2x tambah 3 aja jadinya. Nah, oke, jadi x kurang 3 dikali 3 ditambah akar 2x tambah 3 per 9 ditambah dikurang 3 berarti jadi 6 ya. 6 dikurang 2x. Nah, 6 kurang 2x ini bisa kita keluarkan dari kita bisa memasukkannya seperti yang di atas yang pemilihannya x kurang 3. Bisa kita sederhanakan seperti bentuknya 2x tambah 3 akar ya per, berarti bisa keluar 2 ya dikali 3 dikurang x ya, itu dia faktornya ya, sama-sama bisa dikalikan 2 dibagi 2. Nah, di sini x kurang 3 tapi di bawah 3 kurang x, jadi gimana mengakalinya? Maka bisa kita buat menjadi ada minnya. Gimana maksudnya? Gini menjelaskan 2x tambah 3. Nah, kita buat min di depan, maka x nya dikurang 3 ya, karena sama aja kan, min 2 kali x jadi min 2x, pas ya. Min 2 dikali min 3 positif 6, jadi sama aja, tapi kita manipulasi biar dia sama seperti di atas, biar bisa disederhanakan. Dicoret hasilnya jadi min 3 gitu. Udah bisa dimasukkan nilai x sama dengan 3. Oke, kita langsung ke contoh selanjutnya. Limit x menuju 2 x kurang 1 per x kurang 2. Jadi ketika ada seperti ini, kita coba dulu ya, menentukan hasilnya tidak sama dengan 0 per 0, jadi bisa aja. Nah, ini dia 1 per 0, berarti langsung aja jawabannya tak terdefinisi, tak hingga. Oke? Sekian video
Oke, pada kesempatan kali ini Miss akan membahas tentang kisi-kisi ulangan